Yogyakarta selalu identik dengan tempat wisatanya. Tidak heran, Yogyakarta memiliki 1001 destinasi wisata, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Nah, kelas modul Nusantara berkesempatan untuk mengunjungi wisata alam nih, tepatnya di Desa Wisata Tinala pada Rabu 17 November 2021. Desa wisata ini terletak di Kulon Progo, Yogyakarta, dan kami pun harus menempuh perjalanan selama 1 jam dari daerah Babarsari atau daerah Kampus 2 Atma Jogja. Dan di tengah perjalanan kami singgah terlebih dahulu ke Soto Tan Merian sambil menikmati pemandangan Gunung Merapi yang memanjakan mata nih. Setelah itu, kami pun sampai di Desa Wisata Tinala. Kami disambut oleh tim wisata yakni Mas Galuh. Dengan Mas Galuh, kami diajak untuk melakukan hal-hal seru, mulai dari edukasi hingga tubing di sungai. Pertama-tama, kami diajak untuk melihat kecanggihan teknologi yang memanfaatkan alam. Ada panel surya yang memanfaatkan matahari untuk dijadikan sumber listrik. Dan ada juga tanaman hidroponik yang dirawat dengan baik oleh warga Tinala. Terima kasih kesempatan yang baik ini untuk adik-adik dari mahasiswa-mahasiswa di wilayah di wilayah Jogja ini. Selamat datang di Joglo Taman, ini namanya Joglo Taman, di komplek atau lingkungan Desa Wisata Tinala, Purwoharjo, Samigaluh. Nah, tempat kami ini adalah saya memanfaatkan lahan pekarangan untuk saya tanami tanaman buah-buahan dan sayur mayur. Nah, untuk buah-buahan yang paling utama itu adalah anggur, jenis anggur Ninel, kemudian ada anggur Isabella, ada Everest, kemudian ada jenis tanaman stroberi, buah stroberi, itu ada 4 jenis, yaitu mencir, California, Rosalinda, dan Bright. Itu ada 4 macam. Nah, saat ini sedang kami replanting, jadi buahnya belum ada. Nah, semoga nanti 2,5 bulan lagi ini akan berbuah dengan baik. Dan kalau pengunjung saya tidak untuk membeli, tapi silakan mencicipi saja. Gitu. Tapi saya nanti menyediakan bibitnya, kalau siapa yang mau silakan membawa untuk cenderamata, membawa bibit itu kami sediakan. Mas Galuh juga memberikan pesan kepada generasi muda agar kita bisa mengoptimalkan diri untuk mengembangkan desa wisata seperti di Desa Wisata Tinala ini. Desa wisata menjadi salah satu upaya bagaimana kami masyarakat di desa untuk mengembangkan potensi yang ada. Dan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa, teman-teman semuanya, untuk juga berkontribusi membangun Indonesia dari desa melalui potensi diri. Nah, penting buat teman-teman mengetahui bagaimana tahapan-tahapan. Yang paling penting adalah teman-teman punya mindset, dan selain itu punya skill set dan juga tool set. Jadi ketiga item ini harus teman-teman kuasai. Teman-teman punya mindset, punya skill, dan tool set yang mendukung bagaimana teman-teman bisa berkembang. Jadi yang paling penting teman-teman adalah punya mindset untuk bertumbuh. Dan ini menjadi kesempatan bagaimana potensi saat ini, di era saat ini, era teknologi, digital, internet, dan lain sebagainya, bisa teman-teman manfaatkan untuk bagaimana cara menggali desa, mengoptimalkan desa. Dan dengan skill teman-teman sesuai dengan jurusan masing-masing, menjadi kesempatan bagaimana terlibat di pengembangan desa, bisa untuk desa wisata, desa budaya, desa prima, ataupun desa planner. Nah, teman-teman silahkan gali terus potensi-potensi diri. Yang penting adalah teman-teman tetap optimis, tidak pantang menyerah, jangan takut salah, seperti itu. Dan teman-teman yang belum bisa ikut kegiatan ini, nah ini jadi kesempatan teman-teman untuk terus berkarya, mempunyai kesempatan untuk terus mengaktualisasi diri untuk pengembangan suatu hal-hal sederhana menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk teman-teman dan masyarakat di sekitar. Itu saja pesan dari saya, tetap semangat dan terus bergerak. Matur nuwun. Nah, selanjutnya kami membuat kreasi dari janur kelapa. Kreasi yang kami buat bentuknya unik-unik loh. Ada bentuk trompet hingga bentuk belalang. Halo, nama aku Noli. Aku dari Medan, dari Universitas Sumatera Utara. Kesini senang bisa melihat
alam juga karena benar-benar terbuka dan tadi juga bisa ngelihat panel surya di situ. Terus kita juga ada buat kerajinan tangan. Kita ada buat kerajinan tangan dari daun kelapa. Jadi di sini aku ada buat belalang yang harusnya kayak gini, tapi aku buat kayak gini. Setelah selesai membuat kreasi dari janur kelapa, sudah ada jeep yang siap kami tumpangi untuk perjalanan selanjutnya. Dengan perjalanan menggunakan mobil jeep, kami menuju sungai untuk melakukan tubing atau arum jeram. Perjalanan kami dari Desa Wisata Tinalah menuju sungai sekitar 15 menit. Tetapi sebelum sampai di sungai, kami singgah dulu nih di lapangan ini untuk minum air kelapa yang super menyegarkan. Pas banget kan, saat itu cuaca di sana sedang panas-panasnya. Setelah menenggak air kelapa, kami pun melanjutkan perjalanan menuju sungai. Sesampainya di sana, kami menggunakan alat-alat supaya tubingnya lebih aman. Ada rompi pelampung dan ban juga. Oh iya, pada 11 Oktober 2021, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Desa Wisata Tinalah dan menjelaskan bahwa Desa Wisata Tinalah masuk ke dalam kategori 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia dari 1831 desa wisata yang mendaftar di Indonesia. Nah, itu dia perjalanan kami hari ini. Menyenangkan sekali, bukan? Semoga kunjungan kita kali ini bisa menjadi pengalaman buat teman-teman untuk merasakan hiruk-pikuk di desa wisata, serta bisa menjadi pengalaman untuk dibawa ketika kembali ke daerah masing-masing. Monggo!